Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita belajar pujian ini. Kita merasakan kasih karunia Tuhan di setiap pagi. I trust in God, my Savior, the one you will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one you will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one you will never fail. You will never fail. I saw the Lord and He heard and the answer. I saw the Lord and He heard and the answer. I saw the Lord and He heard and the answer. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord and He heard and the answer. I saw the Lord and He heard and the answer. I saw the Lord and He heard and the answer. That's why I trust Him. That's why I trust Him, God, my Savior, the one you will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one you will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one you will never fail. You will never fail. I saw the Lord and He heard and the answer. I saw the Lord and He heard and the answer. I saw the Lord and He heard and the answer. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord and He heard and the answer. I saw the Lord and He heard and the answer. I saw the Lord and He heard and the answer. That's why I trust Him. That's why I trust Him, God. Tuhan, terima kasih. Kau teramat baik, Tuhan, dalam hidup kami, Tuhan. Ampuni setiap kami, Tuhan. Ampuni setiap kesalahan yang kami perbuat, Tuhan. Bapa, jangan berhenti untuk memberkati kami yang berdosa ini, Tuhan. Bapa, kami bersyukur punyalah seperti-Mu, Tuhan. Izinkan kami, Tuhan, untuk saat ini mendengarkan sabda firman-Mu, Tuhan, yang menjadi pegangan dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan Yesus, sembunyikan kami di balik salib-Mu, Tuhan, supaya nama-Mu saja yang dapat dipermuliakan, Tuhan. Tuhan, Kau juga berkati untuk pembicara kami supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kalau saya lihat survei, angka perceraian di Indonesia itu cukup tinggi, teman-teman.
Dan banyak sekali orang-orang yang percaya sekalipun mereka di ujung pernikahannya diakhiri dengan perceraian. Pertanyaannya, kenapa sih mereka bisa bercerai? Oh Pak, mereka karena perselingkuhan, ada yang karena KDRT, ada yang karena ekonomi, ada yang karena tidak disupport orang tua, ada yang karena macam-macam. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ada yang udah kaya raya, bahkan sekelas public figure juga bisa bercerai. Kurang apa coba? Ekonomi sudah mapan, semua sudah tercukupin. Anak sekolah ya sekolah yang elit. Ada yang masalah sepele bisa bercerai. Nah, saya akan berikan tema pada pagi hari ini tentang resep rumah tangga bahagia. Bagaimana sih sebetulnya kita dalam berumah tangga ini supaya bahagia? Karena begini saudara, yang namanya laki-laki dengan perempuan itu sudah sangat kontras, sangat kontradiktif antara laki-laki dengan perempuan. Mana laki-laki pakai logika, perempuan pakai perasaan. Itu perempuan. Kadang-kadang kita sebagai laki-laki kita selalu mengutamakan ego dan logika. Seperti begitu. Saya kapan hari ke pasar ke pasar gede dengan istri. Mau intip? Enggak, aku lagi batuk. Oke, saya beli intip. Saya pergi ke pasar, intipnya belum saya makan, dia sudah buka duluan. Nah, itu perempuan. Mau dawet? Enggak, enak lagi batuk. Begitu saya beli dawet, saya belum makan, dia sudah makan duluan. Itulah perempuan. Namanya wanita seperti begitu. Jadi laki-laki dengan perempuan itu memang sudah berbeda. Nah, maka kita perlu dasar firman Tuhan supaya kita itu hidup bahagia dalam rumah tangga kita. Karena dalam rumah tangga, dalam bahtera rumah tangga, dalam perjalanan hidup kita dalam berumah tangga, selalu ada yang namanya masalah. Perhatikan, terutama laki-laki ini pakai emosi. Oh iya, laki-laki selalu menggunakan emosinya. Menggunakan otoritasnya sebagai kepala rumah tangga untuk menggertak istri bahkan anaknya. Itu laki-laki. Apalagi kalau dalam pekerjaan mungkin situasinya kurang bagus, dilampiaskan dalam rumah tangga. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita dalam berumah tangga, apapun itu kondisinya, pakai dasar firman Tuhan. Supaya kita bisa hidup bahagia meskipun cukup atau berkekurangan. Kok bisa? Iya dong. Kita dalam berumah tangga itu tidak mungkin selalu mulus, tidak mungkin selalu kita tuh berkelimpahan. Ada satu titik di mana kita kekurangan. Entah kurang kasih sayang, kurang perhatian, entah kurang ekonomi, entah kurang apalah itu. Yang membuat gesekan antara suami dan istri. Itu pasti terjadi. Maka pagi hari ini saya akan sampaikan tentang resep rumah tangga bahagia. Yang pertama kita buka dalam Efesus pasal 5. Ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jangan ditafsirkan yang aneh-aneh ya. Jadi kita harus taat sama suami itu seperti kita seekor kerbau yang ditarik kemana-mana kita nurut, tidak seperti begitu. Kalau kerbau tahu ya, hidungnya dilubangi terus ditarik nurut kemana-mana. Istri harus seperti itu, bukan seperti itu maksudnya. Jadi tetap harus terukur. Nah jadi dalam rumah tangga seperti begini, contohnya saja ya. Suami perokok berat nih, saya kasih saja perokok berat. Istri sudah bolak-balik negur, terus suami tetap ngeyel. Istri sudah balik-balik negur, suami tetap ngeyel. Terus telepon ke sama saya, gimana ini solusinya? Si istri itu menegur suami itu pakai ada batasnya. Ada batasnya. Kita menegur seseorang itu ada batasnya. Jangan seolah-olah kita maksa atau bahkan mengancam. Itu perhatikan itu. Istri negur suami ada batasnya, harus terukur. Jangan bolak-balik ditegur. Suami juga bisa judek. Ya toh? Jangan, ada batasnya. Contohnya seperti begini. Ada jemaat tidak datang ke gereja. Pendeta kan cuma tanya, "Ibu kenapa kemarin tidak datang?" Oh iya sudah. Minggu depan, "Ibu kenapa kemarin enggak datang?" Bulan depan lagi, "Ibu kemarin kenapa tidak datang?" Alasan apa lagi? Kan gak mungkin pendeta, "Kenapa kemarin gak datang? Ayo ikut, harus ke gereja hari ini. Kalau enggak nanti Tuhan marah." Kan gak seperti begitu. Ada batasnya. Sama juga. Kita istri itu perlu tunduk kepada suami itu terukur.
ada batasnya juga. Suami kadang-kadang kalau terus-terus ditegur, anyel judek juga. Bener ya, saya nggak bela suami, tapi nanti ada ayat untuk istri. Kadang-kadang suami itu seperti begitu, ego, menangan. Kalau ditegur gitu, wah judek, emosinan. Itu suami kadang-kadang seperti begitu, emosinan. Apalagi kalau dia tidak salah, disalahkan, bisa berantem, nggak selesai-selesai itu, benar itu. Itu laki-laki seperti begitu egonya, parah. Makanya firman Tuhan katakan, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kita tunduk kepada suami juga terukur. Suami salah perlu ditegur juga, nggak harus dibiarin. Kan Pak katanya sama suami kita harus tunduk Pak. Kita nggak boleh gitu, bukan gitu juga. Boleh ditegur, dinasihati karena itu harus. Kalau nggak nanti bisa kebablasan, perlu ditegur tapi terukur. Maka dikatakan, hai suami, istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Artinya apa? Ada kebenaran di sana. Istri menegur suami, di sana pun harus ada kebenaran. Teguran itu harus ada kebenaran, terukur, sopan. Coba suami kalau ditegur enggak sopan, suami ditegur enggak dengan etika, bisa berantem itu enggak selesai-selesai. Maka perlu yang namanya resep rumah tangga baik itu tunduk kepada suami dengan ada Tuhan di sana. Terukur, ada koridor firman Tuhan yang membatasinya. Tidak asal-asalan. Ini yang kadang membuat orang bisa berantem gak selesai-selesai. Suami ditegur tanpa etika. Nah, ini bisa bahaya juga. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat fenomena perceraian di Indonesia, bahkan mungkin di sekitar saudara ya, mungkin ada ya. Sebetulnya itu apa sih sebetulnya yang paling mendasar? Kalau karena ekonomi, enggak sih, banyak orang kere-kere di luar sana melarat enggak bercerai juga. Kalau karena enggak romantis, banyak di luar sana enggak romantis enggak bercerai juga. Kalau karena KDRT, banyak di luar sana KDRT enggak bercerai juga. Apa sih sebetulnya dasarnya? Kehilangan kasih. Perhatikan, kenapa orang bisa selingkuh? Kasihnya sudah memudar dengan istri. Atau bahkan justru dia tidak pernah mengasihi Tuhan. Itu loh, ngeri. Makanya kita sebagai orang Kristen, dasar hidup kita yang paling teguh, yang paling dasar, yang paling fundamental, itu kasih kepada Tuhan, kasih kepada keluarga, terutama istri dan anak. Itu paling penting. Kemanapun kita melangkah, dimanapun kita bekerja, di luar sana kita bekerja, dipertemukan dengan orang-orang yang menggoda sekalipun, kalau kita kasih kepada Tuhan dan kasih kepada keluarga kita, kita tidak akan tergoda dengan yang namanya dunia luar yang begitu indah. Tidak tergoda. Tetapi kalau Anda sudah tidak punya kasih kepada Tuhan, kasihmu sudah dingin, bahkan kau tidak sayang lagi kepada keluargamu, itulah awal mula titik kehancuran rumah tangga. Maka engkau cari-cari kebenaran, engkau mencari-cari kesalahan atas istrimu, dan engkau akhirnya di ujung tanduk. Ngeri. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita sebagai keluarga-keluarga Kristen, pakai kasih tadi itu. Gunakan kasih dalam segala sesuatu apapun. Saya tahu, ekonomi sulit saya tahu. Saya tahu kita itu dalam keadaan yang rumit, saya tahu. Tetapi kalau sudah tidak ada kasih, itu justru memperkeruh, memperdalam, memperuncing situasi yang membuat emosi tidak terkendali dan akhirnya timbul kata atau kalimat dari mulut kita, cerai. Bahaya sekali. Jangan sampai itu terjadi, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen, mari bangun rumah tangga kita di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya anak-anak kita tidak beralih ke iman yang lain. Ini penting sekali. Maka kita sebagai orang tua itu kita harus menurunkan, mewariskan dasar-dasar iman dalam rumah tangga kita. Itu mahal harganya. Coba saya katakan, lebih mahal mana? Kristus apa dunia luar sana? Lebih mahal mana? Pasti lebih mahal Kristus. Terus kenapa anak saudara tidak diajari tentang kasih Kristus supaya mereka tidak terseret dengan dunia luar? Ngeri saudara, ada orang-orang yang akhirnya menikah dengan beda iman. Kenapa? Iya karena itu tadi gak ada kasih kepada Tuhan, gak paham dia. Gaco bergaul dengan orang lain, akhirnya begitu hamil di luar nikah, gelem ora gelem dikawinke meskipun beda iman. Ngeri, engkau itu namanya pengkhianat kepada Kristus. Engkau menyepelekan pengorbanan Kristus namanya itu. Begitu dia berkorban bagi kita sampai mati di kayu salib, penderitaan yang luar biasa, kau hianati dengan engkau meninggalkan dia demi laki-laki lain, demi pria wanita lain. Anda pengkhianat, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Makanya ajarkan anakmu tentang kasih tadi. Jangan cuma mentang-mentang sebagai laki-laki, ada ayat ini kita cuma egonya doang digede-gedein. Jangan seperti begitu. Rendah hatilah kepada istri, jangan mentang-mentang suami cari duit, romongso menangan. No, itu salah besar. Itu yang memperuncing suasana nanti.
Wow, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ini resep rumah tangga bahagia saya pikir yang sekelumit yang saya sampaikan yang bisa membuat kita semakin kita memahami, oh ternyata berumah tangga itu kita seperti begini. Pakailah kasih itulah. Jangan sampai kasih kita dingin kepada anak istri kita. Jangan sampai engkau mudah tergoda dengan wanita lain, dengan pria lain karena kasihmu sudah dingin. Wow, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, banyak terjadi di luar sana kawin beda iman. Kenapa? Karena kurangnya kasih kepada Tuhan. Aduh, ngeri sekali teman-teman, saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Mari kita bangun iman kita di atas dasar firman Tuhan, supaya kita tidak gampang diombang-ambingkan dengan tawaran dunia sana. Apalagi untuk anak-anak kita ya, generasi apa ini, Z apa-apa. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita pakai dasar firman Tuhan. Terus yang kedua adalah ayat ke-23, karena suami adalah kepala istri, blablabla. Ayat yang ke-25, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ngerti ya artinya ini ya? Ini dibandingkan loh ya, perhatikan ini dalam artinya. Dalam banget artinya, perhatikan ya. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah apa? Mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Wow. Direfleksikan atau digambarkan seperti Kristus yang telah menyerahkan dirinya, dikorbankan untuk kita sebagai orang percaya. Artinya apa? Pengorbanan seorang pria itu mati pun rela demi keluarganya. Itu pahami itu. Harus kau pahami sebagai seorang laki-laki. Jangan karena harta, jangan karena jabatan, jangan karena wanita lain engkau korbankan pernikahanmu. Jangan. Itu dosa besar. Perhatikan di sini. Digambarkan seperti begitu. Ini dalam sekali. Yesus itu sebagai Tuhan yang menyelamatkan kita. Digambarkan seperti ini. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Wow. Dia rela mati demi kita loh. Sama artinya apa? Suami rela mati demi keluarganya. Perhatikan itu. Suami rela mati demi keluarganya. Bukan suami rela meninggalkan keluarganya demi wanita lain. Bukan. Perhatikan, suami rela mati demi keluarganya. Itulah resep bahagia. Kalau kau paham akan ini, engkau tidak akan meninggalkan istrimu. Engkau tidak akan meninggalkan keluargamu. Pahami itu saudara-saudara. Ini resep bahagia dalam rumah tangga. Di luar sana banyak godaan, banyak banget. Apalagi kalau kau banyak duit. Banyak banget godaan. Apalagi kalau pikiranmu sudah gak benar, semakin merajalela. Tapi perhatikan, seorang lelaki sejati, dia rela mati berkorban demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya supaya harmonis tetap di dalam Tuhan. Itu yang paling mahal. Wow, keren sekali saudara terkasih dalam nama Yesus. Jadi jangan main-main dengan rumah tanggamu. Pertahankan rumah tanggamu apapun resikonya. Kalau engkau merasa disalahkan, minta maaf aja gak apa-apa. Jangan merasa menang sendiri. Karena yang paling penting adalah setia sampai mati bersama dengan Tuhan. Wow, keren. God bless you.